Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Santika. Di sini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, kita akan membahas teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Waisya yang pertama. Teori ini mengatakan bahwa telah berhasil mendatangkan Hindu ke Indonesia adalah kasta Waisya, terutama para pedagang. Para pedagang banyak memiliki relasi yang kuat dengan para raja yang terdapat di kerajaan Nusantara. Yang kedua yaitu teori kesatria. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan para prajurit perang. Yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori ini mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang Hindu yang berkasta Brahmana. Para Brahmana yang datang ke Indonesia merupakan tamu undangan dari raja-raja penganut agama tradisional di Indonesia. Ketika tiba di Indonesia, para Brahmana ini akhirnya ikut menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Yang keempat yaitu teori arus balik. Teori ini mengatakan bahwa yang berperan dalam menyebarkan Hindu ke Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang-orang yang pernah berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Dan yang terakhir yaitu teori gabungan. Teori ini beranggapan bahwa kaum Brahmana, bangsawan, dan para pedagang bersama-sama menyebarkan agama Hindu-Buddha sesuai dengan peranan masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu di bidang agama. Masyarakat mulai menerima kepercayaan baru yaitu agama Hindu-Buddha sejak berinteraksi dengan orang-orang India. Meskipun demikian, kepercayaan asli tidak hilang akibat tergeser oleh agama Hindu dan Buddha. Budaya tersebut membawa perubahan pada kehidupan keagamaan, misalnya tata cara krama, upacara pemujaan, dan bentuk tempat peribadatan. Yang kedua yaitu di bidang pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, bahasa Indonesia telah mengenal sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kepala suku berlangsung secara demokratis, yaitu salah seorang kepala suku merupakan pemimpin yang dipilih dari kelompok sukunya, karena memiliki kelebihan dari anggota kelompok suku lainnya. Akan tetapi, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, tata pemerintahan disesuaikan dengan sistem kepala pemerintahan yang berkembang di India. Seorang kepala pemerintahan bukan lagi seorang kepala suku, melainkan seorang raja yang memerintah wilayah kerajaannya secara turun-temurun, bukan lagi ditentukan oleh kemampuan, melainkan oleh keturunan. Yang ketiga yaitu di bidang seni budaya. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni budaya dapat dilihat dari penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan seperti seni tari, seni sastra, sesaji, dan arsitektur pada bangunan candi dan seni relief. Salah satu tradisi megalitikum adalah Bunden Berunda. Tradisi tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami perbuatan bangunan candi. Jika kita memperhatikan Candi Borobudur, akan terlihat bahwa bangunannya berbentuk limas yang berundak-undak. Hal ini menjadi bukti adanya paduan budaya India Indonesia. Yang keempat, di bidang bahasa dan ilmu pengetahuan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dikenalnya sistem pengetahuan yaitu seperti huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi pembuka jalan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan. Para Brahmana berperan sebagai rohaniawan sekaligus ilmuwan. Yang kelima yaitu bidang sastra. Berkembangnya pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Bahasa Sanskerta sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Prasasti-prasasti awal menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia seperti yang ditemukan di Kalimantan Timur, Sriwijaya, Jawa Barat, Jawa Tengah. Prasasti itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan yang terakhir yaitu bidang sosial. Sebelum masuk pengaruh Hindu dan Buddha, stratifikasi sosial didasarkan pada profesi. Namun, setelah masuk pengaruh Hindu dan Buddha, sistem stratifikasi mengikuti pola dari India, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan sistem kasta. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita di sini akan membahas 3 kerajaan Hindu-Buddha yang terkenal di Indonesia, yaitu ada Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, Martadipura atau Martapura diperkirakan merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu
Informasi tentang Al-Mula Kutai diketahui dari 7 buah yupa dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta dari abad keempat Masehi yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai Martadipura. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa sendiri ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini adalah kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Adalah kerajaan Sriwijaya yang mampu berkembang sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Raja yang pertama bernama Sri Jayanaga, sedangkan raja yang paling terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Dan yang ketiga, yang sering sangat kita dengar yaitu Kerajaan Majapahit. Majapahit sendiri adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu ada beberapa prasasti, diantaranya prasasti Gunung Putak, prasasti Kuda Dewi, dan prasasti Blambangan. Dan yang terakhir kita akan membahas peninggalan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat dari Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 20 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Dan peninggalan agama Hindu selanjutnya adalah Candi Penataran. Candi Penataran sendiri atau nama aslinya adalah Candi Palah adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwatis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan yang terakhir, peninggalan agama Hindu di Indonesia adalah Arca Roro Jonggrang. Arca bersosok seorang wanita ini berada di dalam Candi Siwa di Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang ada di Sleman. Menurut para arkeolog, patung batu ini adalah Arca Dewi Durga Mahasisasu Ramardini. Baik, demikian materi mengenai kehidupan manusia Indonesia pada masa Hindu-Buddha kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.